Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di video pembahasan light novel Nanomasin ini. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau ingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini kita akan mulai dari chapter 226 sampai 229. Kita mulai aja yuk, cus! Di video sebelumnya, kita udah bahas sampai Yowon yang diam-diam ikut ke pertemuan antara Yin Moha, King Bon-ki, dan si tanpa nama. Terus ketahuan, Yowon pun mengejar si tanpa nama yang pergi, dan Yin Moha berduel dengan King Bon-ki. Akhirnya, Yowon pun tahu siapa si tanpa nama yang bikin dia kepikiran sampai nggak bisa tidur gitu. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Dia adalah Great Guardian Maragyom. Sebelum Maragyom menceritakan kenapa dia bisa tahu skill Sword Demon dan juga skill Pedang Iblis Langit dan mengajarkannya pada 3 Elders, perhatian mereka teralihkan pada pertarungan antara Yin Moha dan King Bon-ki. Yin Moha hampir mati, tapi berhasil diselamatkan oleh Yowon. Dan Yowon pun akhirnya menghabisi Elder kedua King Bon-ki. Kemudian, Maragyom tiba-tiba bersujud pada Yowon dan menyatakan akan melayani Chunma yang kedua. Jeng-jreng, kaget kan? Yowon kaget mendengar apa yang dikatakan Maragyom. Dia bingung kenapa Maragyom nyebut dia sebagai Chunma. Chunma itu kan nama dari The Founding Father yang membuat kultus iblis gitu kan. Yowon bertanya pada Maragyom apa maksudnya. Maragyom hanya menjawab kalau memang Yowon adalah Chunma yang kedua, makanya dia memberi hormat pada Yowon. Tambah bingung kan si Yowon, ini kagak ada jawabannya kalau gitu mah gitu kan. Yin Moha datang menghampiri mereka sambil terpincang-pincang. Yin Moha nanya sama Yowon apa dia itu si tanpa nama gitu kan, sambil menatap pria yang sedang bersujud itu, maksudnya natap si Maragyom. Yowon menjawab iya, dan kalau pria itu adalah Great Guardian Maragyom. Yin Moha kaget pakai banget. Yin Moha kaget karena dua hal. Pertama, dia kaget karena ternyata si tanpa nama itu adalah Great Guardian Maragyom. Yang kedua, karena itu pertama kalinya dia melihat wajah asli Maragyom, karena kan dia selalu pakai topeng ya guys, jadi nggak ada yang tahu wajah aslinya gitu, kecuali The Lord kayaknya. Dia kelihatannya bukan dari Jianghu gitu kan, karena mukanya asing. Jadi selama ini dia mengumpulkan 3 elders, yang mengumpulkan 3 elders itu adalah Great Guardian gitu kan, pikir si Yin Moha. Maragyom yang sedang bersujud mengangkat kepalanya dan menatap Yin Moha. Kemudian bilang kalau Yin Moha harus memberi hormat pada Chunma yang baru. Yin Moha bingung, Chunma yang baru gitu kan. Terus Yin Moha melihat pada pedang hitam yang dipegang Yowon dan melihat tulisan yang disematkan di pedang tersebut, Pedang Iblis Langit. Maragyom meneruskan kalau Yin Moha sudah pernah memasuki altar para leluhur, pasti sudah tahu apa maksudnya Maragyom gitu kan. Yin Moha pun kaget dan langsung berlutut dan bersujud di depan Yowon. Di sini Yowon tambah bingung, lu berdua ngapain dah gitu kan. Maragyom menjelaskan kalau Yowon adalah Chunma. Yowon minta penjelasan lebih rinci, dari tadi lu gua Chunma, tapi nggak ada penjelasannya gitu kan, jadi tambah bingung gitu. Yin Moha yang kali ini menjelaskan. Jadi di sebelah utara istana The Lord terdapat altar para leluhur dan monumen yang bertuliskan pesan terakhir dari The Founding Father Chunma. Jadi si Chunma itu tuh kayak nulis semacam perintah gitulah. Yowon memang tahu kalau kultus iblis setiap setahun sekali akan mengadakan upacara untuk menghormati para lord-lord sebelumnya di hari Chunma The Founding Father meninggal. Jadi itu tuh diperingati sebagai hari para lord gitulah. Seluruh anggota kultus akan melakukan ritual pembakaran dan di hari itu mereka akan bersujud untuk mengingat para lord yang sudah tiada selama setengah hari, termasuk yang si Chunma itu kan. Kemudian hanya The Lord, Guardians, dan para elders lah yang diizinkan untuk memasuki altar para leluhur saat itu. Setiap kali upacara tersebut berlangsung, Yin Moha selalu menatap monumen yang berisikan tulisan terakhir dari Chunma.
yang Chunma tulis sendiri gitu kan. Dan mengingatnya dalam hati. Di monumen itu tertuliskan, barang siapa yang menemukan pedang iblis langit yang sesungguhnya akan mewarisi nama Chunma. Dari situlah Yin Moha dan juga para elders yang lain tahu kalau pedang iblis langit yang dipegang para lord selain Chunma adalah pedang palsu. Termasuk pedang yang dipegang oleh si Chun Yujong, the lord saat ini. Di monumen itu pun tertuliskan Sky Demon Order atau bisa dibilang perintah iblis langit yang ditulis oleh si Chunma gitu kan. Jadi Sky Demon Order adalah perintah terakhir dari Chunma. Segala urusan yang terjadi di kultus iblis memang diputuskan oleh The Lord dan juga pertemuan para elders. Tapi dasar hukum mereka itu tetap dari Sky Demon Order. Sky Demon Order itu perintah mutlak yang nggak bisa dilanggar oleh siapapun, bahkan The Lord sekalipun, 6 sekte pun nggak bisa melanggarnya. Dan The Lord yang sekarang, atau The Lord yang sebelumnya, nggak ada yang berhasil mewarisi nama Chunma. Bagi kultus, Father Chunma itu seperti dewa mereka. Jadi, nggak ada yang bisa melanggar perintah itu karena Sky Demon Order itu dasar dari kultus iblis. Jadi, kalau si Sky Demonnya dilanggar, ya udah hancur aja dah gitu si kultus iblisnya gitu kan. Karena itu tuh kayak apa ya, fondasinya kali ya, fundamentalnya si kultus iblis ini gitu, yang ngebuat kultus ini tuh jadi satu gitu. Yewon pun menatap pedang hitamnya. Akhirnya kebingungan dia soal pedang hitamnya yang bertuliskan pedang iblis langit pun terkuak. Jadi ini memang pedang yang asli. Selama ini kan si Yewon cuma bisa nebak-nebak aja kan ini pedang asli atau bukan ya gitu kan. Karena masalahnya kan si The Lord juga punya gitu. Tapi Yewon masih bingung dengan satu hal. Kalau memang The Lord tahu pedangnya palsu, harusnya kan bisa aja dia melanggar Sky Demon Order, dan kenapa juga nggak ada para elders yang keberatan, normalnya kan begitu ya. The Lord ya, yang Yewon tahu kan harga dirinya tinggi, harusnya kalau tahu itu pedang palsu, dia bakal ngerasa terhina kan gitu. Tapi ini enggak, malah nyembunyiin kenyataan kalau pedangnya tuh palsu, termasuk para elders juga. Di sini kan udah kelihatan aneh ya. Ya, normalnya kan kita mikir, itu kan pedang palsu ya, udah sih ngapain juga ngikutin gitu kan. Yin Moha pun ngejelasin lebih lanjut. Sebenarnya Yin Moha nggak tahu pasti alasan The Lord. Tapi para elders nyembunyiin fakta itu adalah karena apa yang mereka dengar dari para leluhur mereka. Yaitu ada rumor yang mengatakan bahwa pedang iblis langit hilang dicuri 500 tahun yang lalu saat kejadian Blood God dulu. Itu adalah hal yang memalukan bagi kultus gitu kan. Pedang legenda terus hilang dicolong kan nggak banget gitu ya. Makanya The Lord dan para elders sepakat untuk menghilangkan rumor itu dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Jadi nggak ada yang tahu tuh kalau pedangnya itu ternyata palsu. Cuman si The Lord, elders sama para guardian aja. Yewon merasa alasan itu memang masuk akal sih gitu kan. Tapi masih ada kayak naonnya aya nu ragu gitu di dia di jero hate teh gitu, di sisi nate masih aya nu ragu gitu. Namun, Maragiom tiba-tiba menggeleng dan menambahkan bahwa sebagian yang dikatakan oleh Yin Moha memang benar, tapi ada sesuatu yang harus diluruskan, yaitu alasan The Lord gak nyebarin fakta kalau pedangnya palsu adalah karena Guardian of the Sky Demon Order. Apalagi dah itu ya kan? Ya Yin Moha bingung. Itu apaan gitu kan, dia baru pertama kali mendengar hal itu gitu kan, title itu teh baru denger gitu. Jadi ada orang yang disebut sebagai Guardian of the Sky Demon Order, jadi kayak pelindungnya si Sky Demon Ordernya itu gitu kan. Si Yin Moha ini emang gak gaul sih gitu kan, tapi seenggaknya kalau masalah kultus mah dia tahu lah gitu kan, infonya masuk lah ke dia. Maragiom melanjutkan, kalau seorang Guardian of the Sky Demon Order itu ada berbarengan dengan munculnya Sky Demon Order. Jadi terbentuknya ditunjuknya si Guardian itu tuh bersamaan dengan munculnya si Sky Demon Order waktu Chunma bikin si Sky Demon Order itu.
dan selalu mendampingi The Lord sepanjang sejarah. Tugasnya adalah untuk mengawasi The Lord agar mereka nggak menyimpang atau melanggar Sky Demon Order. Untuk melindungi agar Sky Demon Order nggak dilanggar, Chunma mengajarkan ilmu bela dirinya pada Guardian of the Sky of the Sky Demon Order agar seorang Guardian lebih kuat dari The Lord itu sendiri. Wow. Shinmoha kaget kalau ada pendekar sekuat itu di kultus, bahkan lebih kuat dari The Lord itu sendiri. Jadi, Chunma itu kan nggak bodoh ya. Dia juga pasti tahu lah ketika dia mati nanti, pasti bakal ada aja gitu The Lord ataupun pihak manapun yang kemungkinan bakal menyimpang atau melanggar si Sky Demon Order ini. Itu sebabnya dia mempersiapkan semuanya dengan menunjuk seorang guardian untuk melindungi si Sky Demon Order ini dan membuat si Guardian itu lebih kuat dari The Lord itu sendiri gitu kan. Tapi di sini masih ada kerancuan kan. Yuk kita terusin supaya dapat jawabannya. Kita lanjutkan. Maragyo menjelaskan kalau Guardian of the Sky Demon Order itu bergerak secara rahasia di bawah The Lord. Jadi nggak ada anggota kultus yang tahu, jadi hanya The Lord-nya aja yang tahu. Terus Yobun mikir, loh kalau cuma The Lord aja yang tahu kok Maragyo bisa tahu gitu kan. Yobun pun nanya ke Maragyo, jangan-jangan si Guardian itu elu gitu kan. Si Maragyo pun mengangguk dan mengakui kalau memang dialah si Guardian of the Sky Demon Order itu dan jabatan itu telah diturunkan kepada para Great Guardian sepanjang sejarah. Jadi keluarganya Great Guardian itu sekaligus menjadi si Guardian of the Sky Demon Order gitu. Jadi ada dua kerjaan istilahnya. Maragyo pun mengeluarkan plakat biru mutiara. Di bagian depan terdapat simbol Great Guardian dan di baliknya terdapat simbol Sky Demon Order. Dan simbol itu dibuat oleh Chunma sendiri dengan keunikan yang nggak bisa ditiru orang lain. Jadi nggak akan ada tuh yang bisa memalsukan plakat itu gitu. Jadi Maragyo udah melindungi Sky Demon Order hampir seumur hidupnya, juga leluhur-leluhurnya dia gitu kan. Namun Yowun menjadi penasaran akan sesuatu. Emangnya The Lord nggak apa-apa gitu, ada orang yang ngawasin dia gitu kan. Tahu sendiri kan The Lord yang sekarang itu orangnya kayak gimana, curigaan gitu kan. Yowun nanya apa The Lord nggak nganggep Maragyo sebagai ancaman gitu kan. Secara Maragyo itu lebih kuat dari si The Lord-nya itu sendiri gitu. Maragyo bilang, meski begitu, dia nggak akan bisa dan nggak akan pernah melukai The Lord siapapun itu yang jadi The Lord-nya gitu. Yowun nanya lagi, emang The Lord-nya mau percaya gitu sama elu gitu kan? Ya tadi itu kan secara si The Lord itu kan orangnya curigaan dan nggak percaya sama orang lain gitu. Namun Maragyo menjawab bahwa Chunma menanam racun berbentuk parasit untuk menghalangi para Guardian of the Sky Demon Order untuk melukai The Lord gitu. Jadi itu kayak semacam supaya si Guardiannya itu juga tidak keluar jalur lah istilahnya. Dan parasit itu akan diwariskan secara turun-temurun di keluarga Great Guardian. Parasit itu diciptakan oleh Chunma sendiri dan dimasukkan ke internal energi atau tenaga dalam para Great Guardian. Jadi kalau misalnya ada dari mereka yang berniat melukai The Lord, otomatis parasit itu akan membunuh mereka. Dan The Lord memegang pemicu dari parasit itu. Jadi kalau misalnya Maragyo punya niat ngebunuh si The Lord gitu kan, si The Lord-nya udah goblok nih, gue bunuh aja deh, gue kesel gitu. Nah itu nanti dia bakal mati gitu, secara otomatis si parasitnya itu aktif gitu. Nggak secara otomatis, tapi ada kayak pemicunya gitu kan. Jadi si The Lord-nya tinggal cetet gitu, pencet, mati dah lu gitu. Resep untuk membuat pemicu parasit itu diturunkan di keluarga Great Guardian. Jadi saat The Lord yang baru sudah terpilih, maka Great Guardian akan membuat pemicu parasitnya dan memberikannya pada The Lord sambil bersumpah setia pada The Lord.
Yowun pun ngerti, jadi karena inilah The Lord percaya pada Great Guardian, sekaligus nggak bisa melanggar Sky Demon Order. Jadi selama ini hal yang penting begitu tuh udah dirahasiakan gitu kan dari generasi ke generasi. Jadi cuman The Lord aja gitu yang tahu sama si Great Guardian itu. Maragyo melanjutkan kalau Father Chunma mengatakan bahwa ada iblis yang disegel di kultus dan siapapun yang pantas akan mendapatkan pedang iblis langit yang pantas ya guys, atau the one gitu kan, yang terpilih gitu. Itu adalah legenda Demon Seal Cave atau apa sih namanya, gua iblis yang tersegel gitu kan, yang jadi tempat ujiannya, ujian kelima. Terus Yowun dapetin pedang iblis langitnya di situ kan. Ada nih di video yang ini nih. Udah banyak para pangeran yang mencoba mencari di gua itu, maksudnya mencari si pedangnya gitu kan, atau mencari, paling nggak bukan pedangnya deh, mencari si iblisnya gitu kan. Tapi nggak ada yang bisa menemukannya, dan tentunya juga nggak ada yang berhasil mempelajari skill pedang iblis langit. Maragyo meneruskan kalau para guardian sudah menunggu selama ratusan tahun seseorang yang pantas untuk meneruskan keinginan Chunma. Tapi nggak ada yang berhasil mewarisi gelar Chunma selama ratusan tahun ini. Para guardian sudah hampir menyerah. Namun sekarang keadaan telah berubah, ucap Maragyo. Si Yowun bingung, berubah gimana sih maksud lu gitu kan? Maragyo menjelaskan kalau Yowun adalah Chunma yang selama ini telah ditunggu-tunggu, dan Guardian of the Sky Demon Order hanya akan melayani Chunma sebagai tuan mereka, mengakui Chunma sebagai tuan mereka. Yinmoha yang mendengar itu jadi bersemangat gitu kan, karena dia tahu apa maksud dari ucapan Maragyo. Artinya itu kan Maragyo akan menganggap Yowun sebagai tuannya, bukan The Lord Chunyujong lagi gitu kan. Aduh ya, akhirnya si Yowun gitu kan dapetin karakter yang kuat. Emangnya game jeng? Stop. Maragyo meminta Yowun untuk memberinya Chi Iblis Langit. Kekuatan Chi-nya itu loh gitu kan. Yowun bingung, apaan tuh Chi Iblis Langit gitu kan. Maragyo bilang bukannya Yowun mendapatkan energi khusus dari pedang iblis langit. Yowun pun memperlihatkan energi kegelapan yang tersimpan di dantiannya yang didapetin dari pedangnya itu kan, dan mengalirkannya pada pedang iblis langit yang langsung terselubungi oleh force Chi hitam. Yowun awalnya mengira itu energi kegelapan aja kan, yang berasal dari Korna Imogi gitu. Ternyata itu adalah Chi Iblis Langit yang berasal dari core Imogi. Maksudnya intinya si Imogi gitu yang dibunuh Chunma. Maragyo terpesona melihat Chi hitam itu. Ternyata dugaannya benar, itu adalah Chi Iblis Langit. Dia udah mengira kalau itu adalah Chi Iblis Langit saat melihat Yowun membunuh King Bonki tadi. Maksud lu yang ini, kata si Yowunnya gitu kan, sambil ngeliatin si force Chi-nya gitulah pokoknya. Maragyo membenarkan dan meminta Yowun untuk memberikan Chi itu padanya agar dia bisa melayani Yowun. Melayani Yowun. Yowun bingung, maksudnya gimana dah gitu kan. Maksudnya kan kenapa kalau dia ngasih Chi itu terus si Maragyo-nya jadi setia sama dia gitu kan, apa hubungannya gitu. Maragyo menjawab kalau parasit racun itu dibuat oleh Chunma dengan menggunakan Chi Iblis Langit. Namun selama ini nggak ada yang bisa ngendaliin parasit itu karena belum ada yang mewarisi kekuatan Chunma. Jadi kayaknya tuh si parasit itu tuh kayak kayak dalam keadaan vegetatif. Father Chunma pernah bilang parasit tersebut akan mengenali orang yang memiliki Chi Iblis Langit sebagai tuan mereka. Jadi Maragyo mau Yowun lah yang mengendalikan parasit tersebut. Jadi Yowun bisa ngendalin parasit itu, mau keluarin dari tubuh Maragyo atau dimasukin ke tubuh orang lain atau ngebunuh pakai parasit itu juga bisa gitu kan. Jadi terserah dia lah, pokoknya dia bisa mengkontrol si parasit itu. Dan Yowun yang sangat cerdas luar biasa itu bakal ngegunain parasit itu secara efektif guys. Nanti kalian akan tahu digunain buat apalah itu si parasit. Yowun pun meletakkan tangannya di kepala Maragyo dan mengalirkan Chi Iblis Langit ke kepala Maragyo.
Maragyeom menerima qi atau energi tersebut dan membiarkannya mengalir ke tubuhnya. Saat energi tersebut menyentuh parasit itu, Maragyeom merasakan sakit pada jantung dan tenaga dalamnya. Tapi itu hanya sebentar aja, kayak celekit gitu kan, au gitu. Setelah itu energi iblis itu pun terserap seluruhnya oleh Maragyeom dan matanya bercahaya dengan energi hitam yang mengerikan gitu kan, sling gitu. Maragyeom pun bersujud lagi dan berterima kasih pada Yowon karena sudah menerimanya dan bersumpah setia pada Chunma. Yowon pun tersenyum senang. Pendekar terkuat kultus iblis sekarang berada di pihaknya gitu kan. Akhirnya gue dapetin karakter yang yang rare gitu kan. Apa sih dia? Namun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seperti kenapa Maragyeom pura-pura menjadi si tanpa nama dan mengajarkan skill Sword Demon ke ketiga elder gitu kan. Bagaimana dia bisa tahu semua skill itu, bahkan skill pedang iblis langit juga. Why? How? Gitu kan. Maragyeom pun mulai bercerita alasannya. Karena dia kan udah jadi pengikut Yowon, jadi dia nggak akan merahasiakan apapun lagi. Cerita itu dimulai dari 25 tahun yang lalu saat Chun In-ji tiba-tiba menyerahkan posisinya sebagai The Lord pada Chun Yu-jong. Jadi Chun In-ji ini kan the Great High Lord ya, kakeknya Yowon. Padahal saat itu kultus iblis sedang ada di puncak kejayaan selama sejarah berdirinya kultus. Chun In-ji atau Great High Lord juga adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Jianghu. Nggak terluka dan juga masih muda gitu kan. Jadi masalahnya apa gitu, kok ujuk-ujuk lu turun dari tahta lu gitu kan. Padahal dia masih kuat, dia juga masih muda, nggak terluka gitu kan. Keputusannya itu membuat semua anggota kultus bingung. Kunaon sih gitu kan. Wah, langsung pada bergosip gitu kan. Sesaat sebelum dia turun tahta, Great High Lord memerintahkan ekspedisi ke Kastil Kangsu. Nah, ini Kastil Kangsu ini tuh sebenarnya saya masih agak nggak yakin ya nama kastilnya ini bener Kastil Kangsu atau bukan. Soalnya kan seingat saya Kastil Kangsu ini milik kultus kan, ada di video yang ini nih, di sini. Jadi entah ini sebelum Kastil Kangsu udah di tangan kultus atau belum gitu ceritanya kan, atau mungkin juga ini salah nyebutin gitu. Bisa juga yang dimaksud itu adalah Kastil Anhui yang udah jelas milik Force of Justice gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah ya. Kita lihat di webtoonnya aja ya ntar. Udah pastikan kalau di webtoonnya mah bener gitu. Balik lagi. Setelah beberapa kali menyerang Kastil Kangsu, Great High Lord tiba-tiba turun tahta dan mengurung diri di close room untuk berlatih. 5 tahun kemudian dia keluar dari close room dan menjadi lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Namun saat di musim gugur, Great High Lord Chun In-ji tiba-tiba menghilang. Dia nggak ninggalin pesan apapun, nggak tahu juga kapan dia perginya gitu kan. Pokoknya juk-juk leungit we gitu. Para anggota kultus menyebar tuh keluar ke Jianghu lah gitu kan untuk mencari si Chun In-ji ini. Tapi tuh nggak kelihatan jejak apapun gitu, nggak ada jejaknya dia kemana, kayak misalnya kan dia nongkrong di kafe mana dulu gitu kan, atau naik bis atau naik apa gitu, nggak ada gitu. Pokoknya nihil, nothing gitu kan, kayak ngilang gitu aja gitu. Maragyeom bilang kalau di malam Chun In-ji menghilang, dia bertemu dengan Chun In-ji, maksudnya malam sebelum Chun In-ji menghilang, dia bertemu dengan Chun In-ji. Inmoa kaget, loh kalau gitu kenapa lu nggak bilang-bilang gitu kan. Jadi Maragyeom ini tuh udah melayani 2 lord, Chun In-ji sama Chun Yu-jong. Tapi saat Great High Lord menghilang, Maragyeom bilang dia nggak tahu kan, ditanyain kan, lu tahu nggak kemana tuh si lord itu gitu kan. Si Maragyeom bilang, nggak tahu gua kan lagi tidur, kayak gitu. Maragyeom bilang kalau itu perintah dari Great High Lord, makanya dia nggak bilang ke siapapun. Dia pun cerita, jadi di malam sebelum Chun In-ji menghilang, Chun In-ji itu diam-diam datang ke kamar Maragyeom. Tok tok tok,
Assalamualaikum, Gesaren Chan. Chun In-ji memintanya untuk merahasiakan pertemuan mereka dan memberi perintah kalau dia nggak kembali dalam waktu 10 tahun, maksudnya si Chun In-ji-nya, maka Maragyom harus mengajarkan skill Sword Demon pada orang yang punya hubungan dengan keluarga pedang. Dan Maragyom, keluarga pedang ini maksudnya keluarga Sword Demon ya. Dan Maragyom nggak usah mikirin soal keinginan Sword Demon lagi. Ternyata itu adalah perintah dari Great High Lords guys, selama ini tuh gitu kan. Kenapa si Maragyom yang ngajarin itu tuh karena ya si perintahnya Great High Lord ini. Chun In-ji juga pernah memasuki perpus lantai bawah tanah kan, dan udah jelas dia tahu soal rahasia Sword Demon dan juga keberadaan Blade God. Kan dia kan yang lulus 70 tahun yang lalu kan si Chun In-ji ini. Dan para Guardians memang punya akses untuk masuk ke sana. Jadi nggak aneh lagi gitu kalau Maragyom bisa mempelajari skill Sword Demon. Tapi Yowon masih belum dapat jawaban dari mana Maragyom belajar skill pedang iblis langit gitu kan. Kalau untuk yang Sword Demon udahlah ya, udah oke, checklist udah kejawab. Nah sekarang ini nih di mana gitu kan si Maragyom belajar skill pedang iblis langit ini gitu. Dia pun menanyakan hal itu pada Maragyom, di mana sih lu belajar itu? Padahal kan itu sebenarnya rahasia gitu kan, dan gak ada yang bisa mempelajarinya juga. Dan Maragyom menjawab kalau Great High Lord lah yang mengajarinya. Ya udah nih, mau kaget. Kenyataan bahwa Great High Lord mengajarkan skill Chunma ke orang yang bukan penerusnya aja udah bikin kaget gitu kan. Ya kan harusnya kan itu diajarin sama penerusnya kan gitu. Tentu saja skillnya nggak sempurna karena nggak menggunakan aliran energi yang benar. Jadi selama 5 tahun itu Chun In-ji di dalam classroom itu berusaha menemukan dan menciptakan aliran energi yang pas untuk skill pedang iblis langit. Chun In-ji ini kan terkenal sebagai Lord yang jenius ya guys gitu, karena masanya dia memimpin itu lagi di puncak-puncaknya gitu si kultus. Meskipun tentu saja dia gagal gitu, jadi dia nggak menemukan aliran energi yang benar. Tapi seenggaknya dia bisa membuat aliran energi untuk skill pedang iblis langit meskipun tidak sempurna. Chun In-ji pun mengajarkan Maragyom dan memintanya untuk menyempurnakannya. Di sini Yowon malah tambah bingung dan bertanya pada Maragyom, lah kenapa Great High Lord nggak ngajarin skill itu ke Lord aja dah gitu kan, maksudnya ke si Chun Yujong kan, itu anaknya gitu kan, pewarisnya gitu. Maragyom pun bingung sebenarnya, tapi dia tahu kalau Great High Lord itu sebenarnya nggak suka sama si Chun Yujong saat itu. Bahkan Yin Moha pun setuju gitu kan dengan pendapatnya Maragyom dan bilang dengan Chun In-ji ini setuju Yujong jadi The Lord aja tuh udah bisa dibilang suatu keajaiban gitu kan. Yowon shock. Astagfirullahaladzim, serius lu? Kakek gue nggak suka sama bapak gue gitu kan? Kok mirip ya ceritanya sama gue kan kayak gitu. Chun In-ji itu berasal dari sekte sihir guys. Jadi sektenya si Mu Jin-won. Jadi dia mau penerusnya dari sekte sihir juga. Tapi setelah Akademi Madokan selesai, Chun Yujong yang berasal dari sekte pedang membunuh hampir semua pangeran dan hanya menyisakan 2 orang saja. Salah satu kandidat yang masih hidup adalah adiknya, beda ibu, tapi dari sekte yang sama, jadi sama-sama dari sekte pedang. Bahkan adiknya pun dipotong tangannya satu sama si Yujong. Bapak anak ini mirip ya, sama-sama suka motong tangan gitu kan. Saat itu, sekte pedang memiliki 2 pangeran, Chun Yujong dan Chun Yujing dari ibu yang berbeda. Tindakan Yujong yang membunuh hampir semua pangeran dan memutuskan tangan adiknya dinilai sebagai sikap yang agresif dan sangat bermusuhan. Semua berpikir Great High Lord akan menjadikan kandidat yang lain yang masih hidup, Chun Yuwai dari sekte suara, dia ini perempuan ya guys, sebagai Crown Prince gitu kan, sebagai si putra mahkotanya atau putri mahkota. Tapi tiba-tiba Chun In-ji malah membuat Chun Yujong sebagai The Lord. Keputusan itu membuat semua orang terkejut. Sepertinya sih ada alasan yang lain gitu kan.
di balik semua itu gitu, tapi Yinmoha sama Maragyeom nggak tahu secara detail. Intinya pada akhirnya Chun In-ji ngajarin skill pedang iblis langit itu pada Maragyeom. Maragyeom sempat menolak, namun Chun In-ji memerintahkannya, jadi dia nggak bisa nolak. Chun In-ji bilang kalau dalam waktu 10 tahun dia nggak kembali, maka akan ada bahaya yang akan datang ke kultus iblis. Maragyeom menanyakan bahaya apa gitu kan berkali-kali pada si Chun In-ji, tapi nggak dapet jawabannya, jadi Chun In-ji tuh nggak ngejawab gitu kan. Maragyeom pun menjalankan perintah Chun In-ji dan menjaga rahasia itu sampai sekarang. Di sini Yowon merasakan kalau kesetiaan Maragyeom itu lebih ke Chun In-ji daripada ke Chun Yu-jong. Itu memang benar sih guys. Sekarang malah setianya sama Yowon. Kesian ya bapaknya. Maragyeom menunggu selama 10 tahun. Dan saat tidak ada tanda-tanda Chun In-ji akan kembali, dia pun mulai mempelajari skill Sword Demon selama 2 tahun, terus kemudian menguasainya dan memanggil 3 elders yang ada kaitannya dengan si Sword Demon kan, dan berusaha mengajarkan mereka skillnya si Sword Demon. Yinmoha di sini sebenarnya agak kesal, kenapa juga sih 2 sekte yang lainnya itu harus diajarin gitu kan, padahal kan mereka tuh nggak pantes gitu. Cuman itu kan perintah Chun In-ji, jadi ya Maragyeomnya juga nggak bisa pilih-pilih gitu kan. Sementara itu, selama 8 tahun Maragyeom berusaha menyempurnakan skill pedang iblis langit, dan hasilnya dia hanya bisa melakukan trik dengan menggunakan air sword gitu kan, pedang udara. Jelaslah skill pedang iblis langit itu kan istilahnya skill legenda gitu kan, yang diciptakan oleh Chunma dengan menggunakan semua pemahamannya dan latihannya gitu kan, dan usaha kerasnya selama hidupnya gitu. Jadi yang Maragyeom capai dalam mempelajari skill legendaris itu bisa dibilang luar biasa gitu kan. Akhirnya Yowon pun mendapatkan semua jawaban dari pertanyaannya yang selama ini ada di kepalanya. Yowon mikir, jadi semua ini tuh sudah direncanakan oleh Great High Lord. Yowon pun nanya pada Maragyeom, apa ada kemungkinan Great High Lord itu tahu soal Blade God Six Martial? Maragyeom menjawab, kayaknya sih begitu gitu kan. Jadi bahaya yang dimaksud tuh si Blade God Six Martial ini. Dan sepertinya yaitu si Blade God Six Martial lah bahaya yang dimaksud oleh si Great High Lord. Apalagi kan Maragyeom pernah bertarung tuh dengan mereka, jadi dia mikir apa ini ya gitu kan yang dimaksud si Great High Lord itu gitu. Dan dia juga curiga menghilangnya Great High Lord ada hubungannya dengan si Blade God Six Martial ini. Kemudian Yinmoha pun bertanya kenapa Maragyeom mempercepat pertemuannya. Waktu pertemuannya kan harusnya mereka 2 minggu lagi, tapi dipercepat jadi 10 hari gitu kan. Maragyeom pun menjadi serius dan menatap Yowon, kemudian mulai menjelaskan. Sementara itu, di saat yang sama di istana The Lord, istana tuh sudah gelap gitu kan, karena itu kan udah dini hari, jadi semua orang udah pada tidur. Tapi ruang kerja The Lord masih terang dengan cahaya lilin. The Lord sedang mendengarkan seorang pria parubaya dengan mata kirinya yang ditutupi kain hitam memberikan laporannya. Dia melaporkan bahwa dia kehilangan jejak Great Guardian saat dia keluar dari gerbang barat dan belum berhasil menemukannya karena ada ribuan puncak gunung di sana gitu kan. Terus orangnya juga nggak terlalu banyak gitu. Dia juga melaporkan bahwa Yowon dan Yinmoha pun belum kembali ke kediaman sekte Ghost Illusion dan juga sekte Demon Spirit gitu. Ternyata The Lord memata-matai Yowon dan Yinmoha guys, dan juga Great Guardian gitu kan. Kenapa sih dia curigaan banget gitu kan? Dia itu mulai ngerasa nggak nyaman dengan situasi saat ini. Saat itulah seseorang yang sejak tadi berdiri bersandar pada tembok berbicara bahwa situasi akhirnya jadi seperti ini gitu kan. Seseorang itu adalah seorang pria parubaya, tapi lengan kanannya itu nggak ada guys, jadi tangan kanannya buntung gitu, potong. Dia berjalan menghampiri The Lord dan menggelengkan kepalanya, bilang kalau sebuah kartu harus diperlakukan seperti kartu, dan menyarankan The Lord untuk menyingkirkan kartu itu sebelum menjadi tidak terkontrol.
Saat itu The Lord menjadi frustasi. Pria itu melanjutkan lagi kalau dia yakin King Bonky nggak akan kembali dengan selamat, jadi mati lah gitu kan. Dia juga mengingatkan apa yang udah dilakukan kartu tersebut, tanda kutip, saat di akademi, dan mengatakan kalau kartu itu akan membuat pasukan mereka berkurang dan kartu itu hanyalah racun gitu kan. Yang dikatakan pria itu memang benar. The Lord berusaha menyeimbangkan pasukan mereka, tapi kartu itu, tanda kutip, malah merusaknya, dan itu merugikan The Lord. Jadi kartu yang dimaksud itu adalah Yowun, guys. Pria itu menyarankan untuk menyingkirkan Yowun, maka pasukannya juga akan bubar. Maksudnya orang-orang yang udah dikumpulin si Yowun gitu kan. The Lord diam sejenak dan berpikir. Gak lama dia pun berbicara kalau ini sudah waktunya. The Lord akan menyingkirkan tangan dan kaki Yowun dahulu. Grup Yowun saat ini sudah terlalu kuat, jadi harus dibuat tercerai-berai gitu kan. The Lord pun memanggil pria parubaya dengan mata kiri yang tertutup kain hitam yang ternyata bernama Pahin, dan memerintahkannya untuk menangkap Left Guardian Li Huamyong dan Right Guardian Submeng dan mengurung mereka di penjara. Pahin pun menerima perintah itu. Loh kok gelo ya si The Lord-nya gitu kan, tapi emang gila sih guys The Lord-nya. Bersambung. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya. Ini saya sengaja cut sampai sini karena video berikutnya kita udah mulai masuk ke bagian yang serunya ya guys, ke pertarungan Yowun sama si The Lord-nya. Mungkin sekitar 2 atau 3 video atau mungkin lebih kali ya. Pokoknya seru dah, ditunggu aja ya dengan sabar. Kalau ada saran dan kritikan silahkan tulis di kolom komentar. See you guys, bye bye.